membungkuk. Sauli ibu dari Chuya. Bagaimana rasanya? Kau wanita tua sialan, makanan anjing. Chen Yin tuan muda kedua keluarga Chen Tiancheng. Apakah itu enak? Su Xiao kecucu perempuan keluarga Su istri Chuya. Aku memperkirakan, dia sudah terlalu lama tidak makan daging. Lihat betapa lahapnya dia makan. Xiaoke, saya mohon, tolong jangan sentuh makam ayahmu. Oke. Apa dia pantas menjadi ayahku? Bagaimanapun Anda adalah menantu keluarga Chu kami. Anda menyebabkan kematian orang tua itu. Apakah itu belum cukup? Sekarang Anda bahkan membawa orang luar untuk menggali situs makam. Apa sebenarnya yang kalian lakukan ini? Wanita tua, buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat dengan jelas. Saat ini aku adalah tuan muda kedua. Orangnya tuan muda Chen. Anakmu itu yang dipenjara. Apa dia pantas? Kalian semua, putraku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku akan melawan kalian semua. Melawan? Dengan apa kau akan melawan? Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Suruh dia datang. Suruh putramu yang dipenjara untuk keluar sekarang. Dan kemudian, dia bisa membunuhku. Untuk membalaskan dendam ayahnya yang sudah meninggal. Balaskan dendamnya. Balaskan dendamnya. Aku menunggu. Sampah macam apa ini? Kau wanita tua sialan. Aku sarankan kau cepat pergi dari sini. Tanah ini sudah diberikan kepada keluarga Chen untuk membangun gedung bertingkat. Jika kau terus menjaga makam ini, maka aku tidak bisa menjamin bahwa yang dikubur di sini nanti bukan dirimu. Kau tidak akan berani. Tidak kecuali aku mati. Baiklah. Akan kukabulkan permintaanmu, nenek tua. Aku hanya menunggu kata-kata itu. Pengawal. Kubur mereka. Cepatlah. Bergerak cepat. Berhenti. Ibu bangun. Ibu merindukanmu. Ibu, aku minta maaf. Putramu telah menyebabkanmu penderitaan. Su Xiaoke. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bukankah kau masih di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Apa yang terjadi? Ini sangat jelas. Tidak bisakah kau lihat istrimu? Sekarang, dia adalah wanitaku sekarang. Aku dengar. Ketika kalian berdua menikah, dia bahkan tidak mengizinkanmu menyentuh tangannya. Kau bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kau ditangkap tepat setelah itu, bukan? Sayang sekali. Namun, rasa dari wanitamu benar-benar luar biasa. Tuan muda kedua, hentikan. Dasar wanita keji. Keluarga Chuku memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kamu mengkhianatiku. Aku membenci. Kau pikir kau pantas? Jika bukan karena fakta bahwa saat itu, mengingat keluarga Chungu masih memiliki beberapa aset, kau pikir aku akan menikahimu. Namun saat ini, keluarga Chu juga menjadi sasaran keluarga Chen. Sudah dibeli. Aku sarankan kau harus segera membawa ibumu dan segera angkat kaki dari Tiancheng. Kalau tidak, keluarga Chen kami tidak akan melepaskanmu. Benar, kubur ketiga anggota keluarga mereka, tepat di sini. Makan suaminya Chu Yun. Ayah sudah meninggal. Ibu, apa yang terjadi? Dia membunuh ayahmu. Ibu bangunlah. Ada tontonan lain yang bisa dilihat. Dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan. Su Xiaoke, apa kamu ingin mati? Jadi kenapa? Pacarku adalah tuan muda kedua keluarga Chen. Jika kau berani menyinggungku, apa kau tahu apa nasibmu nanti? Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kamu membunuh ayahku, menyiksa ibuku. Apa kamu tahu bagaimana nasibmu nanti? Jika kau punya nyali bunuh aku, ini tidak akan membunuhku. Apa kau percaya padaku? Aku akan mengirimmu kembali untuk makan makanan penjara. Jika keluarga Chen berani menyentuh kami, orang-orang dari keluarga Chu, maka aku akan menjadikanmu contoh terlebih dahulu. Itu adalah keluarga Chen. Keluarga Chen lah yang mencelakai ayahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Xiaoke, karena kamu bersama keluarga Chen, bermain-main bersama. Lalu mengapa kamu saat itu, kau rela pertaruhkan nyawa demi selamatkanku? Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku akan memastikan kamu dan mereka ditinggalkan telanjang di padang belantara. Akan kuberitahu. Saat itu orang yang adalah adik perempuanku Sukiki, kakek berpikir keluarga Chungu memiliki terlalu banyak aset. Berbohong saja dan katakan bahwa aku menyelamatkanmu. Apa? Di mana Sukiki sekarang? Dia awalnya akan disyarat untuk dijual kepada keluarga Chen. Tetapi karena dia menyelamatkanmu, keluarga Chen menolaknya. Besok pagi,
dia mungkin akan diseret untuk dilelang. Sampah kenyal. Keluarga Chen lagi. Ibu, Meilan, cari beberapa orang. Dan jaga ibuku baik-baik. Lalu segera kirim orang ke keluarga Chen. Hari ini aku akan membuat keluarga Chen benar-benar lenyap dari Tian Chen. Jika tidak, bagaimana aku bisa memancing ular keluar dari sarangnya? Ya, Bermain trik. Keluarlah Chen Yan. Aku tahu itu kau. tahu bahwa aku ada di sini. Kau masih berpura-pura setenang ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau tahu itu. Setelah semua usaha itu, hanya ikan teri ini. Chen Yan, kau sangat mengecewakanku. Orang-orang ini, aku sendiri master kekaisaran yang menyewa mereka. Kau mengerti? Tidak mudah. Aku baru saja berhasil memancingmu keluar dari villa tentara naga kekaisaran. Coba kulihat sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Baiklah. Bagus kalau begitu ambil kesempatan ini hari ini. Dan jelaskan dengan benar, bagaimana aku berakhir di penjara saat itu. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Penasaran kenapa? Baiklah ayo. Berlututlah, merangkak di bawah kakiku. Jika aku senang, aku mungkin akan memberitahumu. Hanya denganmu. Kematian sudah di depan mata. Kau masih harus bicara keras sialan. Saudara-saudara serang. Kau mencari mati. Itu tidak mungkin. Cuyan, siapa sebenarnya kau? Jangan mendekat, jangan mendekat. Neraka. Keji dan hina. Aku tahu itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Itulah sebabnya. Aku menyimpan trik rahasia. Aku menghabiskan banyak uang membeli bubuk tulang lunak ini. Apakah kau sekarang merasa pusing dan pingsan? Dan lemah di anggota tubuhmu? Persetan denganmu? Bukankah seharusnya kau adalah petarung hebat? Ayo lawan aku. Kau bajingan keji. Aku tidak akan melepaskanmu. Berikan padaku. Ini buruk. Nona Sukike, kami kehilangan mereka. Apa? Chen Yan. Mengapa kau memanggilku kakek? Bukankah kau bertingkah sangat sombong? Sekarang di depanku, teruslah bersikap sombong. Monster macam apa kau ini? Cepat serang. Katakan padaku di mana Kiki. Tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tahu. Aku menyuruh Susioka mengajak Kiki keluar. Hanya untuk memancingmu keluar dan membunuhmu. Aku tidak pernah berniat membunuh Kiki. Maksudku, Kiki adalah wanita kesayangan Raja Neraka. Aku tidak akan menyakitinya. Aku bertanya di mana dia sekarang. Aku memasang pelacak padanya. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Mereka ada di kedai kopi. Apa yang terjadi pada Kiki? Dia saat ini berada di markas tiran lokal markas Huang Bin. Huang Bin. Itu adalah orang yang saat itu membuatku menjebakmu dan meracunimu. Baiklah Huang Bin, kau yang mencari masalah ini sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak menyuruh Susioka untuk meracuni Kiki. Raja Neraka tidak akan melepaskanku. Jadi kita semua dipermainkan. Targetnya tidak pernah aku. Itu adalah Kiki. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Si cantik kecil. Kau, apa yang akan kau lakukan? Benar-benar pantas menyandang gelar kecantikan agung nomor 1 Tiancheng. Sosok ini Huang Bin tiran setempat. sungguh tak tertahankan. Kakak Huang, dia. Kubawa dia kesini untukmu. Kau tahu, Tuan Muda Chen berkata bahwa wanita ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Sosialker, kau menipuku. Semoga kau mati mengenaskan. Sukike, sejak kita kecil, kamu selalu mengungguli aku. Setiap pria menyukaimu. Padahal aku, putri sulung keluarga Su. Kau anak angkat kau jalang. Mengapa harus kamu? Mungkinkah karena wajahmu ini? Ya, itu tidak masalah. Kakak Huang kita terkenal lembut. Wanita yang dia incar, semuanya dihancurkan hingga tak dikenali lagi. Nikmati saja dirimu, Sosialker. Jika kau menyentuhku, Cuyan tidak akan melepaskanmu. Cuyan, dia mungkin sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang kan? Kakak Huang, aku serahkan sisanya padamu. Ingatlah untuk bersikap lembut pada adikku. Tuan Muda Chen sungguh belak-belakan. Aku hanya meminjam beberapa orang darinya. Dan dia benar-benar terlalu baik. Karena memang begitu. Si cantik kecil.
Nanti kakak akan memberitahu emu. Apa artinya berada dalam ekstasi? Kalian tunggu sebentar. Setelah kakak selesai bersenang-senang, aku akan meninggalkannya untuk para saudara. Untuk dinikmati. Terima kasih kakak. Tolong. Ini adalah wilayahku. Siapa yang kau rencanakan untuk dipanggil? Tolong. Siapa yang berani menerobos wilayahku? Huang Bin, kau mencari mati. Kau sebenarnya belum mati. Hanya mengandalkan sampah ini bisa menyakitiku. Saudara Huang, cepat lepaskan Sukike. Dia adalah wanita Raja Neraka. Tuan Muda Chen, kau pasti tidak takut. Olah anak muda biasa, sampai kehilangan akal. Sukike hanyalah seorang putri angkat. Lagi pula, seorang wanita yang sudah kuincar aku Huang Bin. Apakah ada alasan untuk dia dikembalikan? Saudara Huang, dia benar-benar wanita Raja Neraka. Kakak Huang, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat bunuh Cuyan, maka Sukiki akan menjadi wanitamu kakak Huang. Kau bajingan sialan. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Tidak, bukan begitu Tuan Muda Chen. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Kiki, agar aku bisa meninggalkan mayatmu utuh. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani berteriak di wilayah milikku si Tiran Lokan. Kau pikir hanya karena kau memukuli beberapa bawahanku, kau tak terkalahkan? Huang Bin, benarkah begitu? Kau hanyalah seorang pencuri kecil. Beraninya kau memulai perang dengan Raja Neraka. Berhenti mencoba membodohiku dengan Raja Neraka. Raja Neraka beberapa tahun lalu membunuh lebih dari selusin saudaranya sendiri. Sekarang dia dikurung di penjara kunci naga. Apakah dia bisa keluar? Masih belum pasti. Sudah kuduga kau yang menjebaknya. Siapa orang di belakangmu? Apakah kau bagian dari tentara naga kekaisaran? Seharusnya aku tidak memberitahumu. Tapi, karena aku melihat bahwa kau tidak akan hidup lebih lama lagi, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Orang di belakangku tidak lain adalah Tuan Muda Si Jin. Mo Ziyu. Si Jin ingin memasuki Tiancheng, dan tujuan utamanya adalah membunuh dewa Raja Neraka. Sekarang, apakah kau mengerti? Jadi itu Si Jin. Bagus, sangat bagus. Nyawa puluhan saudara. Si Jin akan membayar 2 kali lipat. Berhenti bicara omong kosong padaku. Kakak ipar, kau cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Hanya sekumpulan semut. Kiki, jangan takut. Aku akan selamatkanmu dan bawa keluar. Saudara-saudara serang. Kau sama sekali tidak istimewa. Dia barusan diracuni oleh penyebaran tulang lunak. Apa katamu? Itu adalah softbone dispersal. Ya, tepat sekali. Tidak. Cuyan, cepat pergi. Kiki, jangan takut. Tunggu aku. Saudara-saudara, serang. Pukuli dia sampai mati. Cuyan, Jangan mendekat. Lepaskan Kiki. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Tuan Raja Neraka. Bawahanmu terlambat datang untuk membantumu. Mohon maafkan bawahan ini Tuan Raja Neraka. Dia adalah Raja Neraka. Cuyan. Cuyan sebenarnya adalah Raja Neraka. Tamatlah riwayat kita. Kau datang tepat waktu. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Jadi kenapa, kalau kau adalah Raja Neraka, sekarang wanitamu ada di tanganku. Segera siapkan untukku sebuah helikopter. Kalau tidak, aku akan membunuh wanitamu. Kau masih tak terperbaiki. Tidak ada helikopter. Ada beberapa kendaraan off-road di luar. Sebelum aku berubah pikiran. Cepat dan kinyah. Tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam ini. Jalan sialan. Tidak apa-apa Kiki. Sekarang sudah tidak apa-apa. Cuyan, kau baik-baik saja. Kau masih merasakan sakit. Bahkan jika kau adalah Raja Neraka, kau tidak bisa bertindak seperti ini. Baiklah, aku mengerti. Tidak akan ada waktu berikutnya. Tuan Raja Neraka, Susiyo melarikan diri. Tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, kami akan memperlakukannya dengan baik. Tuan Raja Neraka, aku mohon padamu, tolong ampuni aku ya. Aku gagal mengenali kebesaranmu. Bukankah sebelumnya kau Menginginkan nyawaku. Tidak, aku tidak akan. Tuan Raja Neraka, ampuni aku. Ampuni aku. Ayo, lumpuhkan kakinya. Terima kasih Tuan Raja Neraka, karena telah mengampuni hidupku. Karena si Jin ingin menentang tentaran naga kekaisaran kita, maka inilah saatnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Sampaikan perintahku. Umumkan secara publik. Kembalinya Raja Neraka. Tuan muda tertua, ditangkap oleh Raja Neraka. Lanjutkan. Sore ini, Raja Neraka secara pribadi mengawalnya ke penjara kunci naga.
Tenaga kerja kita sudah disiapkan. Kita bisa berangkat kapan saja untuk menyelamatkan tuan muda tertua. Siapa yang bertanggung jawab atas menjaga tuan muda? Itu Xiao Qian. Bunuh dia. Xiao Qian sudah mati. Dia dibunuh oleh tentara naga kekaisaran. Aku ingat, dia juga punya adik laki-laki dan seorang ibu yang sudah tua. Ya, Ziyu bertindak sembrono. Dia juga ikut dalam kesembronoan itu. Ketika kesalahan dibuat, harus ada hukuman. Apakah kau pikir aku terlalu kejam? Tidak. Apa yang tuan mau katakan benar. Bawahanmu akan segera menanganinya. Masih terlalu muda. Raja Neraka. Chuyan. Kau menghantuiku seperti hantu. Beraninya kau menyentuh putraku. Kalau begitu kau harus mati. Raja Neraka. Helikopter sudah disiapkan. Bisa lepas landas kapan saja. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Mulai sekarang, Kiki akan dilindungi oleh Meilan. Kau dan aku akan pergi bersama untuk membawa Muziu kembali ke penjara. Pulang secepat ini? Aku belum cukup bersenang-senang. Lukamu sudah ditangani. Tetapi masih ada sisa racun. Kau butuh istirahat dan pemulihan yang tepat. Penjara Naga Lodge lebih cocok untukmu. Ayo pergi. Bubar cepat. Serangan musuh. Pasukan, bunuh mereka semut. Penjaga naga. Awasi Muziu, biarkan aku. Kobra, jangan. Kobra, bertahanlah. Bos, udara di sini sangat segar. Aku tidak mau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kobra. Molong. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Sampaikan perintah Marsekal Muda. Dewa Perang Raja Neraka secara pribadi membawa keluar seorang kriminal besar dari penjara kunci naga, mengakibatkan pengawal naga menderita 30 korban. Oleh karena itu, dia diwajibkan untuk kembali ke penjara kunci naga dan dilucuti dari semua wewenang. Cibuyan, apa yang sedang terjadi? Mereka, apakah mereka salah? Kiki, maafkan aku. Tunggu aku akan segera kembali. Menunggumu, kau memintaku menunggumu lagi. Berapa tahun aku harus menunggumu kali ini? Jangan takut, Kiki. Aku akan segera kembali. Mengenai keluarga Su, aku akan membuat Tuan Tua Su. Tuan Su menyerahkan posisi ketua selama hari-hari tanpaku. Belajarlah untuk menjaga dirimu sendiri. Tunggu aku. Cibuyan, Raja Neraka, apakah Anda hanya akan mendengarkan perintah Marsekal Muda? Ini sendiri bukanlah kesalahanmu. Marsal Muda memintaku untuk kembali. Sebagai seorang jenderal, aku harus mematuhi perintah. Tetapi jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada Nona Kiki? Maulong itu pasti tidak akan melepaskannya. Aku secara alami akan dapat kembali. Pasti sudah menerima jaminan Marsal Muda. Raja Neraka, apa maksudmu dengan ini? Kali ini aku akan kembali. Marsal Muda memberiku sebuah misi rahasia. Kakek, siapa yang kita punya di sini? Ternyata ini adalah wanita yang ditinggalkan. Bagaimana? Raja Neraka telah ditangkap. Tidak ada yang akan membelamu sekarang. Lari ke keluarga Su, mempermalukan dirimu sendiri. Sosialke, jaga bicaramu. Sekarang Raja Neraka sudah pergi. Chuyan tidak menginginkanmu lagi. Sudah kukatakan sejak lama, dia hanyalah seorang gigolo yang hidup dari wanita. Kau bicara omong kosong. Chuyan adalah Raja Neraka, bukan gigolo murahan. Adikku yang bodoh. Kau sudah terlalu lama bersama Chuyan. Otakmu tidak berfungsi dengan baik lagi. Chuyan, si tidak berguna itu. Jika dia adalah Raja Neraka. Kalau begitu bukankah aku Kaisar Giam? Xiaoke, bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana mungkin Chuyan menjadi Raja Neraka? Kakak, biarkan aku menasihatimu. Lebih baik sadar, kau. Bahkan jika dia adalah Raja Neraka, lalu kenapa? Dia sudah ditangkap sekarang. Untuk saat ini, dia tidak akan bisa keluar. Dia tidak akan bisa mendukungmu. Sekarang, segera keluar dari keluarga Su. Bahkan jika tidak ada yang mendukungku, aku masih bisa berada secara terbuka dan jujur di keluarga Su. Apa maksudnya ini? Lihat saja sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Sukike memiliki 80% saham keluarga Su? Kakak, itu semua ulah Sukiki. Dia yang membuat Raja Neraka. Memaksa saya untuk menandatanganinya. Kau bajingan tak tahu terima kasih yang dibesarkan oleh keluarga Su. Kau berani memaksa kakakmu
Apa kau tahu, perjanjian yang ditandatangani seperti ini tidak sah. Pemaksaan. Kalau begitu kau harus bertanya, cucu kesayanganmu. Berapa banyak utang judi yang dia miliki di luar? Orang-orang datang ke pintu untuk melumpuhkannya. Jika bukan, karena Raja Neraka membeli sahamnya dengan harga 3 kali lipat. Apakah kau pikir dia masih bisa berdiri di sini dengan benar? Kamu bicara omong kosong, kakak. Kakak tidak boleh mendengarkannya. Bicara omong kosong. Dia sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita. Aku bicara omong kosong. Baiklah, karena kau tidak mau mengakuinya, maka aku akan menelpon bos rumah judi dan memintanya mengembalikan uang itu. Ketika saat itu tiba, kau akan mengambil ekuitas yang tidak berguna ini dan menunggu untuk dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Adik perempuan, kakak salah. Kakak benar-benar tahu dia salah. Ekuitas itu sepenuhnya milikmu. Itu semua milikmu, Kau anak durhaka. Kau ingin membuat kakekmu marah sampai mati. kakak. Oleh karena itu, kontrak ini sekarang sah. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar keluarga Su. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan menyerah. Oleh karena itu, aku sarankan agar kau segera turun tahta. Aku, Sugiki, akan menjabat sebagai ketua terbaru keluarga Su. Kau berharap pelacur sepertimu pantas menjadi ketua keluarga Su? Aku tidak pantas. Bagaimana bisa? Haruskah kita membiarkan orang sepertimu yang bahkan tidak memiliki 5% ekuitas menjabat sebagai ketua? Kau benar-benar berani memukulku? Aku akan mencincangmu dan membuatmu tanpa mayat yang utuh. Norasu ingin siapa? Mati tanpa mayat yang utuh? Saya bersedia memenuhinya. Siapa kau? Siapa kamu? Siapa saya? Saya adalah orang yang mengirim suamimu ke penjara. Itu kau. Kau orang si jin. Aku akan mencincangmu untuk membalas Cuyan. Nona Kiki, jangan lupa, bahkan Raja Neraka. Secara pribadi saya kirim ke penjara kunci naga. Bagaimana bisa? Apa yang kamu miliki untuk melawanku, tubuhmu? Hari ini, saya, Xiao Guang, datang ke sini karena saya ingin Nona Kiki untuk bekerja sama dengan kami, bagian ekuitas terbesar, untuk menyerahkan milik keluarga Su. Dan kemudian, malam ini, kamu harus melayani saya dengan baik. Jika tidak, saya akan mengirimmu ke rumah bordil. Apakah kesepakatan ini sepadan? Beraninya kau, Raja Neraka akan segera keluar. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Segera keluar, mungkin Marsekal muda akan mempertimbangkan keadaan dan tidak akan menahannya terlalu lama. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan keluar hidup-hidup? Apa maksudmu? Kau berencana bergerak di dalam penjara? Saya tidak mengatakan itu. Nona Kiki pintar. Kamu mengetahuinya sendiri. Kiji. Yo si jin, penyerbu. Kami pasti akan mengusirmu dari Tiancheng. Sepertinya Nona Kiki tidak akan bekerja sama, benarkah, pengawal? Apa yang kau coba lakukan? Norasu, kami sudah memenuhi permintaanmu. Sekarang kamu adalah milik keluarga Su, pemegang saham terbesar. Kami berharap kerjasama kita menyenangkan. Keluarga Su. Akhirnya milikku. Xiaoka. Kali ini, semuanya berkat dirimu. Bahwa keluarga Su mendapatkan kembali saham-saham itu. Cepat, pindahkan saham-saham ini kepada kakak laki-lakimu. Cepat berikan itu padaku, adik perempuan. Serahkan mereka padanya. Kalian semua. Apakah kalian terlalu berlebihan? Apa maksudmu dengan ini? Kau benar-benar pikun. Sekarang seluruh keluarga Su adalah milikku. Posisi ketua. Tentu saja milikku juga. Kau bajingan. Bajingan. Su Xiaoka. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada kakak seperti itu? Ketika aku senang, aku memanggilnya kakak. Ketika aku tidak senang, dia hanyalah bajingan tua yang mati. Sekarang aku adalah ketua keluarga Su. Siapa di antara kalian yang berani membangkang? Su Xiaoka, kamu hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana? Kamu ingin menelan seluruh keluarga Su, benarkah? Dan kamu bahkan berkolusi dengan orang-orang dari si Jin. Kamu mengkhianati negaramu dan membelot ke musuh. Apakah kamu percaya aku bisa memanggil tentara naga kekaisaran menangkapmu? Tutup mulutmu. Jaga bahasamu. Kami, si Jin, dan Nonasu memiliki hubungan kerja sama jangka panjang. Nonasu perlu melemparkan kedua pengganggu ini ke sungai untuk memberi makan ikan, bukan? Tidak perlu. Aku akan menangani kedua orang ini sendiri. Kourosu Kiki itu sudah cukup. Nona Kiki, selama kamu patuh, saya tidak akan melukai sehelai pun rambut di kepalamu. Sampang. Kamu berani meludah? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah, karena kamu tidak takut mati.
maka nikmatilah ini sepenuhnya. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Layani saya dengan baik di depan umum. Jika tidak, saya akan membunuhmu. Sampah. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Apakah kamu percaya saya akan membunuhmu? Jika kau membunuhku, kau juga akan menjadi tahanan mati. Pengawal, ambil sampah ini dan seret mereka ke rumah bordil terburuk. Lepaskan aku. Tidak. Raja Neraka tidak akan melepaskanmu. Raja Neraka? Tiancheng. Tidak akan ada lagi Raja Neraka. Siapa yang berani di Tianchengku berbicara begitu lancang? Tuan, apakah Anda pengawal pribadi Marsekal Muda? Jenderal Zuo, kamu tahu itu saya. Namun kamu masih tidak berlutut. Saya adalah kepala pengawal di bawah komando Marsekal Hu dari Si Jin. Mengapa saya harus berlutut padamu? Hanya Si Jin. Di Tiancheng kami bertingkah sombong. Apakah kamu bahkan pantas untuk? Nona Kiki, apakah Anda baik-baik saja? Kau adalah Marsekal Muda yang mengutus saya untuk mengawal istri Raja Neraka kembali ke Longdu. Marsekal Muda. Atas perintah Marsekal Muda, untuk putri kedua keluarga Su, Sukiki, kami mempersembahkan hadiah pernikahan. Hadiah Marsekal Muda. 10 villa mewah. Semoga kalian bersama selama 100 tahun. 50 mobil sport kelas atas. Semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. 100 mu tanah jalan komersial. Selamat perayaan pernikahan. 20 yacht laut. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. 100 potong perhiasan kerajaan. Nona Kiki, ini semua adalah dokumen aset hadiah. Silakan terima, Nyonya Raja Neraka. Tuan Muda Masakan benar-benar murah hati. Keluarga Su akan makmur. Ya benar. Raja Neraka ini, meskipun dia masuk penjara, Marsekal Muda masih sangat menghargai mereka. Tampaknya keputusan awal saya benar-benar tepat untuk membiarkan Sukiki menjadi ketua. Semuanya menguntungkan dan tidak merugikan. Hadiah Marsekal Muda. Terlalu mewah, bukan? Itu semua memang pantas. Raja Neraka telah mengabdi kepada Marsekal Muda, mempertaruhkan hidup dan mati selama bertahun-tahun. Hal-hal ini tidak seberapa. Bawa mereka pergi. Mengapa kamu mengambilnya? Ini adalah milik keluarga Su. Marsekal Muda kami berkata, Nona Su tidak lagi milik keluarga Su Anda. Saya membawa barang-barang itu hanya untuk menunjukkannya kepada keluarga Su Anda. Barang-barang itu milik istri Raja Neraka. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Anda. Kakak. Su Xiao melakukan pengkhianatan, menjebak Raja Neraka, dan dilemparkan ke penjara. Tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Selamatkan aku. Aku bekerja untuk si Jinmu. Aku melakukan hal-hal untukmu. Selamatkan aku. Anda secara terbuka menyeret pergi rekan si Jin kami. Bukankah ini tidak pantas? Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Orang yang baru saja dibawa pergi adalah mata-mata dan seorang pengkhianat untuk Tiancheng kami. Apa urusan internal Tiancheng kami? Tidak, saya tidak akan berani. Bisakah saya pergi sekarang? Tentu saja. Sakit. Tulang rusukku patah. Beraninya Anda, berani memukul kami, tentara naga kekaisaran, prajurit, tangkap preman ini, untukku. Anda mencoba menjebak saya. Jadi kenapa? Tangkap dia. Gaya bertindak. Tentara naga kekaisaran ini cukup tidak konvensional. Kalian orang Tiancheng, sungguh tercela dan tidak tahu malu. Apakah Anda lebih tercela daripada saya? Jika Anda tahu yang terbaik bagi Anda, ikutlah dengan saya, atau saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Saya akan membunuhmu. Sungguh tidak masuk akal. Bawa orang-orang ini dan singkirkan mereka. Dimengerti, apakah saya membuat Anda takut? Nona Kiki, silakan kembali ke Longdu bersama saya. Sebelum kembali ke Longdu, ada satu tempat yang sangat ingin kukunjungi. Aku ingin tahu apakah Jenderal Zul bersedia membantuku. Selama Nona Su bersedia, bahkan jika itu berarti pergi ke Mars, saya akan mengawal Anda ke sana. Kalau begitu aku berterima kasih banyak. Ayo pergi. Kalau begitu, Nona Su, kemana kita harus pergi dulu? Penjara kunci naga. Penjara kunci naga apa? Selamat datang, bos. Tuan Raja Neraka. Saya tidak menyangka Anda kembali secepat ini. Sipir penjara. Orang yang keluar bersama Anda, Cobra. Mengapa dia tidak kembali bersama Anda? Apa? Jangan bilang dia sudah mati. Kau pikir kau ini siapa? Berani berbicara kepada Raja Neraka seperti itu? Saya bilang, Melan, saya tahu Anda adalah mantan bawahan Raja Neraka. Tetapi Marsekal Naga telah memberi perintah untuk menghapus gelar Raja Neraka. Cuyan, mulai sekarang, dia tidak akan lagi menikmati hak istimewa apapun. Apa maksudmu? Apa maksud Anda? Itu berarti bahwa, mulai sekarang dia hanya bisa tinggal di sel 6 orang. Kau? Meilan, kau sebaiknya kembali dulu. Aku akan datang menemuimu lagi besok.
Anda tidak perlu datang lagi. Penjara kunci naga hanya mengizinkan satu kesempatan kunjungan per bulan. Mari kita pergi. Mantan Tuan Raja Neraka saya. Masuk ke dalam. Semua wajah yang dikenal, bukan? Kau menempatkan para tahanan yang kutangkap, semuanya bersama-sama. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Chu Yan, berkulit tebal dan bisa menahan pukulan? Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruk Anda. Tunggu sebentar, aku ingat. Sipir penjara baru di sini selama setahun, kan? Untuk menduduki posisi ini. Begitu cepat, Anda pasti cukup mampu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kalian beberapa orang, berikan Raja Neraka, sambutan yang layak. Chu Yan, aku tidak pernah menyangka kamu akan melihat hari ini. Berhenti bicara omong kosong, serang aku bersama-sama. Siapa yang kamu remehkan? Hari ini, biarkan kami para saudara melayanimu dengan layak. Kakak, makanlah anggur ini. Rasanya enak. Bagus, bagus. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan dipukuli. Mengapa repot-repot dengan semua usaha yang sia-sia itu? Ya, aku bukan siapa-siapa. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Pijat kakak. Sipir penjara, seberapa banyak yang kau ketahui tentang dia? Aku tidak terlalu jelas mengenai hal itu. Namun, aku tahu bahwa dia, setahun yang lalu, hanyalah seorang penjaga gerbang di penjara. Kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mantan kepala penjara, saat menginterogasi seorang tahanan, dicekik sampai mati oleh tahanan itu. Dia segera mengambil alih posisi kepala penjara. Ya, orang itu sebelumnya selalu diintimidasi. Namun, dia berhubungan baik dengan seorang tokoh besar di penjara itu. Kemudian tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Orang penting, ketika aku di sini, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Ketika kamu berada di penjara, kamu memang bosnya. Tokoh besar itu adalah tahanan politik khusus. Dia tidak dikurung di dalam penjara itu sendiri, tapi dibiarkan sendiri di bangunan kecil. Apa kau tahu apa nama tahanan politik ini? BR nama tanda tanya. Aku tidak terlalu jelas mengenai hal itu. Namun, aku tidak sengaja mendengar kepala penjara memanggilnya kakak Guan. Xiao Guang Si Jin? Ya, itu adalah si Jin. Tidak lama setelah kamu pergi, tahanan politik itu dibebaskan. Kemudian, karena kerusuhan penjara, banyak tahanan melarikan diri. Ya, justru karena ada tahanan yang menanggung kesalahan setelahnya, sehingga kepala penjara tidak menerima hukuman apapun. Sepertinya si Jin ini memiliki beberapa kemampuan, sampai-sampai dia menyusup ke tempat ini. Lihat bagaimana aku perlahan-lahan mencabut mereka sepenuhnya. Nona Kiki, apakah kamu yakin ingin memasuki penjara Solong? Mereka yang ditahan di dalamnya adalah para kriminal paling kejam di dunia. Bagaimana jika? Tapi bukankah Chu Yan di dalam? Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku. Kau akan keluar usai bertemu Raja Neraka. Jangan khawatir, aku akan melihat-lihat dan pasti akan keluar. Baik, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu tunggu yang lain. Anggota staf tiba dan masuk bersama untuk melayani para tahanan makanan mereka. Ya, terima kasih banyak, Jenderal Zhou. Apakah kalian semua sudah siap? Dalam 10 menit, waktu makan akan dimulai. Ikuti aku untuk mendisinfeksi diri kalian satu persatu. Ya, Kiki. Apakah itu kau? Liu Xiaomei, mengapa harus kamu? Aku tidak pernah berpikir, setelah bertahun-tahun. Kau benar-benar di tempat berbahaya seperti ini, bekerja? Bukankah pekerjaan kita saat ini sama? Ini adalah pekerjaan paruh waktuku. Aku hanya penasaran. Seperti apa rupa para kriminal di penjara kunci naga ini? Terlihat seperti. Bagaimana denganmu? Bukankah kau Nona Su? Bagaimana kau bisa berakhir di tempat ini? Aku di sini untuk menemui suamiku. Ya Tuhan. Maksudmu? Suamimu dikurung di penjara ini? Kau istri seorang pembunuh, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak kau ketahui. Aku tidak percaya kecantikan nomor 1 Tian Cheng kita telah jatuh ke keadaan seperti ini. Jika aku jati kau, aku pasti sudah menikah lagi dengan orang lain sejak lama. Aku tidak perlu menderita di tempat ini. Hei, jangan pergi. Kenapa? Apakah kau malu? Saat ini, aku punya gaji bulanan 1 juta. Setelah hari ini, aku akan menjadi orang yang bernilai ratusan juta. Lepaskan aku. Bukankah ini apa yang kamu lihat? Cepat pergi, sudah hampir waktunya makan malam. Bukankah foto ini? Mungkinkah aku salah lihat? Kakak, babi rebus malam ini, aku akan mengambilkanmu 2 mangkuk. Raja Neraka. Ada apa? Itu. Kakak ipar ada di sini.
Wanita ini tak membiarkan siapapun beristirahat dengan tenang. Baiklah, aku mengerti. Ya. Kakak. Ada apa? Kakak laki-laki akan menemui seseorang. Apakah ada gel rambut? Ya. Apakah ini terlihat bagus? Bagus. Ini. Berikan aku lebih banyak lagi. Ceritanya, hidangan di depan belum disajikan. Aku suka sekali makan hidangan ini. Pantas saja menjadi primadona sekolah saat itu, bahkan di penjara. Dia masih bisa menggoda orang. Jaga mulutmu. Bukankah begitu? Apa? Suamumu tidak bisa memuaskanmu. Jadi kamu menggoda di mana-mana. Sebaiknya kamu berhati-hati. Para tahanan di penjara ini sudah lama kesepian. Bagaimana jika kamu jatuh ke tangan mereka? Dengan suamiku di sini, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Tidak mungkin, Kiki. Menurutmu suamimu siapa? Mungkinkah bos penjara itu? Aku sudah lama tidak melihat suamimu keluar. Untuk waktu yang lama, mungkin dia sudah dipukuli hingga setengah mati dan tidak bisa bergerak. Apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu? Para tahanan yang baru masuk penjara harus menjalani hukuman penjara kunci naga untuk didisiplinkan. Kudengar, beberapa tahanan tidak bisa selamat darinya. Langsung dikirim ke krematorium. Bos ada di sini. Halo, bos. Istri, lama tidak bertemu. Halo, istri bos. Katakan pada mereka untuk tidak bicara omong kosong. Belum. Jangan khawatir. Setelah aku keluar, aku pasti akan memberimu mengadakan pernikahan akbar. Berhenti bercanda. Orang-orang menunggu di belakang kita. Kami tidak terburu-buru. Aku tidak menyangka. Suamimu cukup mampu. Sekuat apapun dia, apa gunanya? Bukankah dia masih harus tetap berada di dalam penjara ini? Siapa tahu kapan dia mungkin akan mati. Lepaskan aku. Bukankah ini apa yang kamu lihat? Cepat pergi ke sana. Waktu makan akan segera dimulai. Targetmu adalah suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Jangan minum sup itu. Ada apa? Kau meminum sup itu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bos, minumlah mangkuk milikku ini. Mangkukku berisi tomat dan telur. Tidak boleh meminumnya. Di wilayahku, kau berani mencoba membunuhku. Apa kau bosan hidup? Apa kau mulai tidak sabar? Tangkap perempuan jalan busuk itu. Jangan biarkan dia kabur. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan. Ciwian, Kau pergi duluan. Aku akan menangani urusan di sini. Aku akan mencarimu nanti. kalau begitu hati-hati. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Apa yang baru saja terjadi? Seseorang baru saja menaruh racun di mangkukku. Untungnya aku memilikimu. Kau menyelamatkan hidupku. Siapa yang begitu berani? Namun, sekarang, tidak ada saksi. Tapi orang yang bisa membawa Belati ke dalam penjara, selain dia. Mungkin bukan orang lain. Nyonya Raja Neraka, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kau adalah... Saya adalah kepala penjara di penjara ini. Halo, kepala penjara. Ciwian kami. Terima kasih sudah menjaganya. Sama sekali tidak. Seharusnya Raja Neraka yang menjagaku. Bagaimana perkembangan masalah itu? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Aku tidak tahu mengapa wanita ini tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Raja Neraka. Mengenai Raja Neraka, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos. Apa kau bilang Ciwian membunuh seseorang? Hei, kamu tidak seharusnya berbicara sembarangan. Hanya saja, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. seseorang meninggal di penjara ini, dan Raja Neraka terlibat. Saya khawatir masalah ini akan sedikit sulit untuk ditangani. Lalu hukuman apa yang akan dia terima? Raja Neraka masih menjalani hukumannya di dalam penjara ini. Orang lain telah meninggal. Jika dia harus dihukum karena ini, mungkin akan memakan waktu puluhan tahun. Itu mungkin saja. Tapi orang itu, dia mencoba meracuninya lebih dulu. Dia ingin membunuh Ciwian. Ada masalah ini juga. Apakah Anda melihatnya? Aku tidak. Tapi dia punya foto. Ini seharusnya pertama kalinya dia datang ke penjara.
Aku berspekulasi, dia pasti bertindak di bawah perintah seseorang untuk datang dan mencelakai Chuyan. Jika demikian, masalah ini pasti memiliki cerita tersembunyi. Bagaimana kalau begini? Karena Anda adalah saksi. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke atasan dan memberikan pernyataan yang direkam untuk laporan? Baiklah, Tolong. di mana ini? Bukankah kita datang untuk memberikan pernyataan? Kepala penjara, apa yang kau lakukan? Otak wanita Raja Neraka. Benar-benar bodoh. Bukankah Raja Neraka pernah mengajari Anda tentang kejahatan hati manusia? Jangan dekati aku. Aku adalah wanita Raja Neraka. Jika kau berani menyentuhku, kalian semua juga tidak akan lolos. Apakah Anda benar-benar berpikir penjara kunci naga ini adalah wilayah Chuyan? Saya beritahu Anda, di penjara ini, saya adalah bosnya. Apa yang saya katakan adalah hukum. Jika saya ingin seseorang mati, mereka mati. Liu Xiaomi diatur olehmu? Itu benar. Chuyan benar-benar beruntung masih hidup. Meracuni. Dan dia masih berhasil menghindarinya. Tapi itu tidak masalah. Bukankah saya masih memiliki Anda? Saya sudah lama mencari tahu. Chuyan sangat peduli pada Anda. Katakan padaku, jika saya membawa Anda ke hadapannya dan menggunakan hidup Anda untuk mengancamnya, apakah dia akan bunuh diri? Di depan saya? Kau bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu mari kita coba. Pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sungguh wanita yang cantik. Tapi sayang sekali. Mengapa Anda harus bersama seorang narapidana hukuman mati? Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Kakak, selama Anda membantu saya membunuh Chuyan, saya bisa mengampuni hidup Anda. Bermimpilah. Kau hanya tidak bisa menyentuh Chuyan, itu sebabnya kau menggunakanku. Kau tercela dan tidak tahu malu. Jadi, apa masalahnya jika saya tercela dan tidak tahu malu? Di dunia ini, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Kau juga ingin menjadi raja? Anda sudah tiba. Saya akhirnya menunggu Anda. Apa yang kau inginkan? Tentu saja, saya ingin Anda mati. Apa kau salah satu orang si Jin? Para tahanan yang melarikan diri sebelumnya. Aku memeriksa daftarnya. Semuanya milik si Jinmu, faksi si Jinmu. Kau punya keberanian seperti itu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Saya takut. Saya takut setengah mati. Karena Anda sudah tahu. Mengapa Anda tidak menangkap saya? Bukankah itu karena buktinya tidak cukup? Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Hari ini, kita harus menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Kau ingin membunuhku. Kau bisa sekarang. Serang aku. Aku sama sekali tidak akan melawan. Chuyan, apakah Anda menganggap saya bodoh? 1 juta pasukan kuat di luar tidak bisa mengalahkan Anda. Jika saya pribadi mengambil tindakan, Anda akan seketika membunuh saya. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Tentu saja, saya ingin Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana kalau begini? Mari kita bermain permainan. Ada 2 cangkir anggur di sini. 1 beracun dan 1 tidak. Kalian berdua, suami dan istri. Bagaimana kalau mencoba keberuntungan kalian? Kalau begitu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda tidak akan memilih. Mengapa Anda tidak memilih? Chuyan, aku mencintaimu. Kiki. Sepertinya keberuntungan Anda cukup bagus. Chuyan, giliran Anda untuk minum. Bagaimana jika aku menolak untuk minum? Kalau begitu saya akan tepat di depan Anda, secara pribadi membunuhnya, membuat Anda berharap mati. Dendam mendalam apa yang sebenarnya aku miliki denganmu, sehingga kau, dengan sepenuh hati mengharapkan kematianku. Baiklah, kalau begitu, tepat sebelum kematian Anda, saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Cobra adalah saudara saya. Anda menyebabkan kematiannya. Kakakmu dibunuh oleh si Jin, ditembak mati. Bukankah itu karena dia meninggal melindungi Anda? Sebelum itu, saya memberitahunya untuk tidak menumbuhkan perasaan apapun pada Anda. Dia tidak mau mendengarkan, dan bahkan menyerahkan nyawanya sendiri. Mengapa dia tidak mau mendengarkan? Dengarkan siapa? Cukup omong kosong. Minum atau tidak minum? Jika Anda tidak minum, saya akan membunuhnya. Aku sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Apa maksudmu? Apa yang Anda lakukan? Kiki, apa kau baik-baik saja? Apakah kedua orang ini juga orang-orangmu? Ketika aku tahu, kau akan datang ke penjara. Aku tahu, dia akan bergerak melawanmu. Semua ini sudah kuatur sebelumnya.
Kau Chuyan yang licik. Jadi, kenapa kalau mereka anak buahmu? Aku beritahu kau. Aku adalah sipir penjara. Sebelum ini, aku sudah menyebarkan kabar bahwa kau berniat untuk memfitnahku dan mencelakaiku. Jika aku mati, jangan harap kau bisa hidup juga. Begitukah? Benar-benar berpikir aku bodoh? Salam, Marsekal muda. Salam, Marsekal muda. Ini adalah Marsekal muda. Bangunlah, Ya, Marsekal muda. Kenapa kau ada di sini juga? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat pertunjukan bagus ini? Marsekal muda, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Memfitnah Raja Neraka dan melepaskan penjahat serius. Manapun yang kau ambil adalah kejahatan besar. Seret dia dan cincang dia. Ya, Marsekal muda, ampuni aku. Marsekal muda, ampuni aku. Marsekal muda, mengapa Anda datang sendiri hari ini? Meilang bersikeras agar aku datang. Tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa menang melawan adik perempuanku. Apa? Maksudmu Meilan adalah adikmu sendiri? Dia selalu keras kepala. Bersikeras menjadi bawahanmu. Jika bukan karena dia terus-menerus melindungimu, aku pasti sudah mengambil kepalamu. Aku mengerti. Terima kasih, Nona. Ini adalah tunanganmu. Tidak terlalu bagus? Adikku selalu menyukaimu. Bagaimana kalau kau menikahinya saja? Tidak mungkin. Apa kau tidak takut aku akan memenggal kepalamu? Chuyan sudah setuju untuk menikahiku. Jika kau, Marsekal muda, bersikeras membunuh orang tak bersalah, maka kau bisa mulai dengan mencincangku. Sungguh, gadis yang cerdas, langsung menempelkan label membunuh orang tak bersalah padaku. Marsekal muda, jangan menggodanya. Dia masih muda. Baiklah, hadiah pertunangan Chuyan disediakan olehku. Bagaimana mungkin aku menarik kembali kata-kataku? Aku minta maaf. Aku terlalu kasar barusan. Chuyan, tunanganmu benar-benar cantik. Jangan kecewakan dia. Baiklah, mari kita kembali ke urusan utama. Kanker penjara telah disingkirkan. Kekuatan komersial Si Jin sudah menyusup ke kekuatan besar dan kecil Tiancheng. Masalah-masalah yang menyusul masih perlu kau khawatirkan. Ini tidak sulit, Marsekal muda. Aku sudah punya rencana. Selama Marsekal muda meminjamkan orang-orangnya kepadaku, menjatuhkan Molong tidak akan menjadi masalah. Bagus, kau bisa menggunakan siapapun dari penjara sesukamu. Tapi, kau harus menjamin keselamatan mereka. Ya, Benar. Meskipun aku bercanda, adik perempuanku benar-benar menyukaimu. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Saudara, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau memanjakanku. Marsekal muda. Lihatlah, lihat lagi, dan aku akan mencungkil bola matamu. Mencungkil bola matamu. Baiklah, jangan marah. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku akan membawamu menemui seseorang. Cu tua, kau akhirnya tiba. Austin, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Dan ini adalah Halo Ipar. Aku akhirnya bisa melihat kau secara langsung. Sebuah kehormatan besar. Aku Austin. Adalah pemimpin dari keluarga Tchaikovsky. keluarga Tchaikovsky. Itu adalah keluarga terkaya di Nugget Country. Ya. Bahasa Mandarinmu benar-benar bagus. Aku dibesarkan di Tiancheng. Baiklah, alasan aku mencarimu kali ini adalah untuk membahas bisnis serius. Aku tahu kalian saat ini sedang bertarung dengan Si Jin. Aku sudah siap sepenuhnya. Ini adalah kontrak perusahaan minyak yang terbesar di Tiancheng. Tanda tangani dan kekayaan bersihmu akan menjadi seperti seorang miliarder dengan 1.000 miliar. 1.000 miliar. Berita menyebar dengan cepat. Kau memberikannya padaku begitu saja. Apa syaratnya? Kau ingin aku membebaskanmu, itu tidak akan berhasil. Anak ini menyapu dana global senilai $1 triliun dalam seminggu. Menghancurkan bisnis dan perdagangan banyak negara. Aku tidak ingin dunia jatuh ke dalam krisis keuangan lain. Kakak Chu, aku tidak bilang aku ingin keluar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Ketika saatnya tiba, serahkan saja industri sijir Tiancheng kepadaku. Kau penuh dengan ide buruk. Target berikutnya, Si Jin. Chu tua paling mengerti aku. Aku hanya bosan di penjara. Memuaskan kecanduan menghasilkan uang. Baiklah. Kalau begitu, ini kesepakatan. Benar. Bonus tambahan. Aku akan memberimu sepotong berita. Kobra belum mati. Apa? Kau mau bicara atau tidak? Kau mau bicara? Bicara. Bagaimana keadaannya, Tuan Muda? Mulut orang ini sangat keras. Kita sama sekali tidak bisa membukanya. Tidak buruk. Dia sudah dipukuli selama seminggu, dan dia masih belum mati. Aku memberitahu, kamu hanya punya sisa 3 hari. Begitu waktunya habis. Jika aku masih tidak bisa keluar, aku akan mengirim seseorang untuk menyebarkan kejahatan Molon keluar sana. Sialan.
Kau berani mengancamku? Tidak percaya padaku? Kau bisa coba. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Kau jelas-jelas mata-mata si Jen kami. Mengapa kau selalu melindungi Cuyan? Dulu adalah mata-mata. Dan sekarang kau tidak mau lagi. Mata-mata? Kalau begitu jadilah mata-mata seumur hidupmu. Cobra, aku akan memberimu satu yang terakhir. Kesempatan. Serahkan rekaman itu padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau dan ayahmu akan mati. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Kalau begitu, bunuh aku. The film was translated and narrated by M. Media. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika kau masih tidak mau bicara, kalian berdua akan dikubur bersamaku. Kau sangat keras kepala, bukan? Kalau begitu, aku akan mematahkan 10 jarimu ini terlebih dahulu. Maksudmu? Tisu. Cobra punya bukti kriminal Molon. Ya, itulah sebabnya. Cobra, diselamatkan. Bisakah dia diselamatkan? Ini sangat merepotkan. Bar itu adalah properti Molon. Bagian luar penuh dengan pembunuh. Selain itu, ada banyak orang di bar dan mudah melukai orang yang tidak bersalah. Sebenarnya, kita punya Cara lain, ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mereka untuk mengeluarkan Cobra sendiri. maksudmu? Aku akan menangani masalah ini. Misimu adalah melindungi Kiki dengan baik. Aku takut Molon, bajingan tua itu, mungkin menyakiti Kiki. Ya, Istriku baru-baru ini pergi ke perusahaan minyak, kan? Nyonya pergi ke sana pagi-pagi sekali. Kau ikut denganku ke perusahaan untuk mendukung istriku. Kami berutang banyak padamu kali ini. Jika kamu tidak menggunakan koneksi, kami tidak akan punya kesempatan untuk bertemu CL, perusahaan minyak itu. Kakak, ini adalah apa yang harus kulakukan. Perusahaan minyak ini bangkit dalam semalam. Bos di baliknya adalah seorang yang sangat muda, pria. Benar, kebangkitan perusahaan ini telah membagi separuh pangsa pasar Tianjin. Aku dengar, perusahaan perdagangan luar negerimu, orang terkaya itu, juga kehilangan sebagian besar bagian dari kue itu. Perusahaan minyak ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan luar negeri, kan? Disitulah kamu salah. Mereka memberikan dukungan dan sponsor kepada usaha kecil dan menengah, dan investasinya cukup besar. Itulah mengapa aku harus memutar otak, hanya untuk bertemu mereka sekali. Jadi begitu. Si bodoh buta mana? Bukankah ini Cuyan, menantu yang tidak berguna? Dari keluarga Sukita, kenapa kau tidak bisa mengalahkan Raja Neraka dan tidak bisa hidup dari seorang wanita? Lari ke sini untuk menjadi satpam? Kau, bagaimana? Mata mana yang melihat bahwa aku adalah penjaga keamanan di sini? Itu benar, kamu harus lihat di mana tempat ini berada. Seseorang yang miskin dan lusuh seperti dia tidak pantas menjadi penjaga keamanan di sini. Bahkan menyapu lantai pun akan menganggapnya terlalu kotor. Jaga mulutmu. Bagaimana? Cuyan, orang tak berguna ini. Aku pukul kapanpun aku mau. Aku maki kapanpun aku mau. Bisakah kau mengendalikanku? Sakit. Lepaskan. Ini adalah perusahaan minyak Kian. Jika kau berani macam-macam, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tisu. Ya. Sekarang kau tahu rasa takut, kan? Aku memberitahumu. Aku, kakek, nanti akan menemui ketua. Aku akan meminta ketua memecatmu, satpam sialan ini. Kalian juga ingin pergi menemui ketua. Kalau begitu, itu sempurna. Aku juga akan pergi. Kita syarat. Ayo pergi bersama. Dengarkan dia. Omong kosong macam apa yang dia bicarakan? Cuyan, Cuyan. Kenapa kau tidak kencing di genangan air? Dan lihat dirimu sendiri. Kami semua mati-matian berusaha hanya untuk melihat ketua sekali saja. Kau, seorang pria simpanan, juga ingin bertemu ketua? Karena kau sudah bilang, aku adalah pria simpanan. Maka aku tidak bisa pergi menemui istriku yang kaya. Ketua itu seorang wanita. Dengarkan kamu bicara omong kosong. Ketua, jelas hanyalah seorang pemuda. Jangan coba-coba membodohiku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kemasi barang-barangmu dan genya. Kalau tidak, begitu aku bertemu ketua, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Ada apa? Siapa di sini membuat keributan seperti ini? Direktur Gao, bukankah ini Tuan Muda Su? Anda sudah tiba. Direktur Gao, ini semua berkat Anda, sehingga saya bisa bertemu ketua. Bahkan sekalipun orang tua itu dan saya baru saja akan masuk, tapi kami bertemu dengan pecundang bau ini, yang bahkan mengklaim bahwa ketua adalah istrinya. Dari mana datangnya orang gila ini yang berani memfitnah ketua kami seperti ini? Apakah kau, bosan hidup? Keluar dari sini sekarang juga. Kau sudah dipecat. Aku tidak mendengar dengan jelas barusan. Apa kau bilang kau memecatku?
Mungkinkah aku, seorang yang terhormat, direktur, bahkan tidak punya wewenang untuk berurusan dengan pecundang bau sepertimu lagi? Sungguh contoh yang bagus dari seseorang yang meremehkan orang lain. Kalau begitu aku akan membiarkan ketua secara pribadi turun ke bawah untuk menyambutku. Sayang, aku di lantai bawah gedungmu. Seseorang yang sombong sedang menghalangiku dan tidak mengizinkanku naik. Kenapa kau tidak turun dan menjemputku? Oke. Sampai jumpa. Cuyan. Kau masih ingin ketua? Aku pribadi turun untuk menemuimu. Kau benar-benar memperlakukan perusahaan seperti rumahmu sendiri. Dari mana datangnya orang gila ini? Seseorang, usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Istriku, kau di sini. Ketua, Anda kenal orang ini? Sukiki, bagaimana mungkin itu kamu? Aku mengerti sekarang. Kalian beberapa orang ini bersekongkol bersama, berpura-pura menjadi ketua perusahaan minyak, datang ke sini untuk menipu kami, kan? Diam. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ini adalah ketua suku. Benar-benar asli. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menjadi ketua? Ketua adalah seorang pria. Tuan Tuasu tidak salah. Aku memang bukan ketua yang sebenarnya. Aku tahu dia hanya berpura-pura. Direktur Gao, Anda pasti telah membuat kesalahan. Aku hanyalah ketua nominal. Tetapi pengendali sebenarnya adalah suamiku. Ciwian, Ketua, saya gagal mengenali kebesaran Anda. Itu karena saya mendengarkan kata-kata fitnah bocah ini. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini. Ketua, Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. sudah berakhir. Keluarga Su kita tamat. Direktur Go menyalahgunakan wewenang pribadinya dan sikap pelayanannya sangat buruk. Kau dipecat. Seret dia pergi. Ketua, Dan bagaimana dengan kalian berdua? Cucu menantu. Ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah ketua perusahaan minyak. benar, adik perempuan, tidak mudah bagi kami untuk datang dan menemuimu. Kami hanya ingin meminjam beberapa sumber daya dari perusahaanmu untuk membuat keluarga Su lebih kuat dan lebih besar. Kamu tidak akan menolak untuk membantu dengan bantuan sekecil ini, kan? memang keluarga Su pernah menyelamatkanku. Mereka menunjukkan kebaikan padaku. Itu benar. Ketika seseorang menjadi manusia, seseorang harus menekankan membalas kebaikan dan tidak melupakan asal-usulnya. Tetapi kalian telah berulang kali menyakitiku, dan aku telah berulang kali memaafkan kalian. Aku tidak berutang pada kalian apapun. Aku, Sugiki, bukan lagi anggota keluarga Su. Oleh karena itu, kalian semua enyah dan menjauhlah dariku. Sukiki, kau jalan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya uang, kamu bisa memperlakukan keluarga Su seperti ini. Kamu akan menghadapi pembalasan. Apakah kamu tidak mendengar ipar perempuanku menyuruhmunya? Jika kamu tidak enyah sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya keputusasaan. Aku akan enyah. Bagus sekali, istriku. Kau semakin lama semakin seperti seorang bos sekarang. Berhentilah menggodaku. Benar, Molong dan Mosiu masih menunggumu di kantor. Baiklah. Sebelum aku bisa pergi mencari mereka, mereka datang kepadaku lebih dulu. Ayo kita temui mereka. Ayo pergi. Raja Neraka ada di sini. Ketua Su. Duduk. The film was translated and narrated by M Ketua, Media. gelang ini cukup unik. Terima kasih atas pujiannya. Ketuamu. Apa kabar? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Tentang apa ini? Tentu saja. Ini tentang urusan serius. Berikan dokumen itu padanya. Lihatlah sendiri. Maaf. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk membacanya. Katakan saja apa yang terjadi. Kau. Saya benar-benar minta maaf karena menyita waktu berharga Anda. Kalau begitu saya akan singkat saja. Perusahaan dagang kami telah mencapai sejauh ini, dan itu tidak mudah. Sejak perusahaan Anda tiba, ia telah menggunakan investasi untuk menelan cukup banyak kategori produk kami. Persaingan jahat semacam ini tidak kondusif bagi perkembangan Tiancheng. Jadi, saya bersedia menunjukkan ketulusan dengan membagi wilayah komersial dan perdagangan Tiancheng hanya menyisakan 30% untuk perusahaan kami. Anda kelola sisanya. Bagaimana menurut Anda? Ini sudah yang paling tawaran tulus yang bisa kami berikan. Tanda tangani jika kau tahu mana yang baik untukmu. Bosmu, putramu, tampaknya tidak menunjukkan ketulusan apapun dalam bekerja sama. Sukiki, apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau, Beraninya kau mengatakannya lagi. Ziyu, tutup mulutmu. Raja Neraka, saya benar-benar minta maaf. Putra saya hanya memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak tahan diintimidasi. Dia tidak tahan rugi.
Jika dia The tidak film tahan was rugi, translated maka dia bisa and pergi makan narrated kotoran. by NB. Setelah dia kenyang, dia tidak akan menggonggong di sini seperti anjing, kau. Ketuamu. Kami benar-benar tidak bisa. Kami memang tak sanggup. Karena tawaran kami terlalu sedikit, kalau begitu saya akan menyerahkan 10% lagi. Bagaimana menurut Anda? Anda harus membiarkan saya mendapatkan sedikit bagian, kan? Kalau begitu, menurut Anda berapa banyak yang pantas? 100%. Apakah Anda bercanda? Kau adalah orang yang memulai lelucon itu. Ini adalah wilayah Tiancheng kami. Itu bukan urusanmu, pasukan si Jin. Untuk membagi wilayah denganku. Sepertinya Raja Neraka tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Tunggu. Raja Neraka, apakah Anda berubah pikiran? Tidak juga. Aku hanya ingin mengingatkan kalian semua bahwa masih ada 2 hari tersisa. Kalian masih bisa mempertimbangkan kembali. Apa maksudmu? Jangka waktu ini tidak ditetapkan olehku. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa secara pribadi pergi bertanya pada Cobra. Ayah, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya juga tidak kenal siapapun yang bernama Cobra. Tisu, maka kau pasti orangnya yang mengenal Cobra. Ya, Cobra adalah sahabat karibku dari penjara kunci Nage. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu aku pasti salah mengingat. Bukan apa-apa, ketuamu, aku tidak akan mengantarmu keluar. Raja Neraka, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Mari kita pergi. Ayah, apa yang masih ayah ragukan? Maksudku adalah, mari kita lawan mereka secara langsung saja. Baik dari kekuatan maupun keuangan. Dia bukan lawan kita. Memanggilmu sampah, terlalu memujimu. Tidakkah kamu melihat Cuyan memegang berkas kriminal yang dimiliki Cobra dan mengancam kita dengannya? Itu tidak mungkin. Cobra dijaga ketat oleh kami. Sangat mustahil agar siapapun tahu informasi itu. Saya khawatir orang di sebelahnya, yang disebut Tiju, adalah orang yang pertama kali bertemu Cobra. Jika memang begitu, jika Cuyan ingin mengacaukan kita, bukankah itu akan tanpa usaha? Mereka belum mendapatkan berkas-berkas itu. Mereka hanya menggertak dan mencoba menakut-nakuti kita. The film Namun was demikian, translated kita harus and waspada. narrated Kalau begitu, by kau M. kembali Media. dan bebaskan Cobra. Melepaskannya? Kita bahkan belum memecahkannya. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Kau tahu kita tidak bisa memecahkannya. Jadi mengapa kau tidak memikirkan solusi? Apa kau menyarankan agar kita sengaja melepaskan Cobra? Begitu dia keluar, dia pasti akan mencari orang kontak untuk mengambil berkas-berkas itu. Jika kita mengikutinya, kita bisa mendapatkan informasi itu. Dasar bocah, kau ternyata punya otak juga. Benar. Juga, kirim tenaga tambahan untuk menjaga bar. Kita akan menunggu Cuyan masuk tepat dalam perangkap kita. Bos, mengapa kau memberitahu mereka tentang Cobra? Bukankah itu sama saja memperingatkan musuh? Mungkinkah kau ingin menipunya? Membuatnya berpikir kita memiliki bukti, sehingga dia akan secara sukarela mundur dari Tiancheng? Rubah tua itu tidak bodoh. Sebaliknya, dia terlalu cerdik. Dia tahu bahwa kita pasti akan mempertaruhkan nyawa kita untuk merebut Cobra. Oleh karena itu, pasti akan melepaskan Cobra terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tisu, beberapa hari terakhir ini, kau hanya berkeliaran di pintu masuk bar untuk menarik perhatian musuh. Sedangkan sisanya, istri, aku akan mengandalkanmu. Apa maksudmu? Kau tidak akan menyuruhku mengikuti Cobra, kan? Tentu saja tidak. Karena Cobra akan secara aktif mencarimu. Ayah, bagaimana mengenai Cobra? Bagaimana situasinya setelah Cobra pergi? Dia hanya secara acak menemukan sebuah hotel dan mendaftar masuk. Sepertinya dia sedang memulihkan diri dari cedera. Sudah 3 hari sejak dia keluar. Bagaimana dengan Cuyan dan Tiju? Di pihak mereka, aku selalu merasa ada yang aneh. Tiju berkeliaran di sekitar pintu masuk bar, terus-menerus mondar-mandir, tidak masuk maupun melancarkan serangan. Dan di pihak Cuyan, dia menghabiskan sepanjang hari makan dan minum, dan menggoda burung di pasar bunga. Itu salah. Ini adalah Cuyan mengalihkan perhatian kita. Apakah ada yang mengawasi? Pihak Sukeki? Mengapa mengawasi Sukeki? Aku bertanya padamu, apakah kau melihat Cobra? Gelang berbentuk ular pada Cobra? Kurasa tidak. Ada apa? Ini buruk. Aku melihat gelang itu di tangan Sukeki. Itu adalah token perintah Tuan yang dibuat sendiri oleh Cobra. Siapapun yang memakainya, Cobra akan mematuhi perintah mereka. Jika Cobra memberikan token perintah Tuan kepada Sukeki, maka hal pertama yang akan dilakukan Cobra setelah pulih adalah mencari Sukeki dan mengambil kembali gelang itu. The film was translated Hey, and narrated by cepat M. periksa Media. apakah Cobra masih ada di hotel. Ini buruk, Tuan Muda. Cobra sudah pergi.
Dia sudah pergi? Sampang. Sekumpulan sampah tak berguna. Cobra, benar-benar kau. Berikan gelang itu padaku. Minta maaf kepada Raja Neraka untukku. Hei, tunggu. Aku tahu kau memiliki bukti kriminal Molong. Serahkan itu kepada kami. Ciuyan pasti akan bisa menjatuhkan Molong. Selain itu juga bisa melindungi keselamatanmu. Ini belum waktunya. Sial. Secepat itu. Lelang untuk sebidang tanah Dragon Merchant. Selain ini, apakah dia tidak mengatakan hal lain? Dia hanya berkata, waktunya belum tepat. Aku memperkirakan bahwa dia ingin aku mengamankan bidang tanah Dragon Merchant. Kita sedang melawan Molon. Mengapa membeli tanah? Aku sudah memeriksa tadi malam. Informasi yang relevan. Lahan Dragon Merchant ini adalah proyek pembangunan utama oleh banyak kota dan juga merupakan pusat masa depan Tiancheng. Area terencana utama kota mengamankan sebidang tanah ini sama dengan mengendalikan selama 50 tahun ke depan jalur kehidupan ekonomi Tiancheng. Dengan kata lain, jika kita ingin mengalahkan kekuatan infiltrasi Xi Jin, kekuatan di balik Molong, kita harus menggenggam erat bidang tanah ini di tangan kita. Lalu mengapa tidak memberitahu Tuan Muda Masaka untuk mengambil tanah itu? Bukankah itu sudah cukup? Seandainya semudah itu, bidang tanah ini sedang dikembangkan bersama oleh banyak kota. Itu bukan sesuatu yang Tiancheng bisa putuskan sendiri. Ada juga Hui Cheng di dekatnya, Bi Cheng, dan Yi Cheng. Dan juga Xi Jin. Benar, Molong mewakili kekuatan Xi Jin. Jika mereka kalah dalam penawaran kali ini, kekuatan Xi Jin pasti tidak akan membiarkan Molong lolos. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku perlu memenangkan hati penduduk Hui Cheng dan Bei Cheng, dan kemudian bersama-sama kita akan melawan kekuatan Xi Jin sampai akhir. Bagaimana dengan penduduk Ye Cheng? Bukankah kita sedang memenangkan hati mereka? Ye Cheng, mereka sudah mendukung kita. Benar, kata-kata Austin. Di Ye Cheng memiliki bobot yang besar. Li Yun, putri dari Perdana Menteri Hui Cheng. Ini adalah kantor Hui Cheng yang menawar kali ini. Adalah putri Perdana Menteri mereka, Lee Yun. Ayo masuk. Masuklah. Halo, Apa yang kamu inginkan? ternyata kau. Ternyata itu kamu. Kalian saling kenal. Ya, aku. Cuyan, lama tidak bertemu. Apa yang kau lakukan? Siapa kamu? Mengganggu pertemuanku dengan Cuyan. Izinkan aku memperkenalkanmu. Orang ini adalah tunanganku, Su Kiki. Setelah bertahun-tahun. Kamu sudah menikah? Tunggu, tidak, tunangan. Itu berarti aku masih punya kesempatan. Yun, Kiki dan aku minggu depan akan The menikah. film was translated Sayang sekali. and narrated by M Media. Itu tidak memalukan, tidak memalukan. Kau sangat cantik. Kau pasti pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi, aku hanya menyukaimu. Kau, Yun, mari kita bicara tentang bisnis, oke? baiklah, Jati. Mengapa kamu di sini kali ini? Apakah kamu punya sesuatu untuk didiskusikan? Duduklah. Alasan kami datang kali ini, terutama untuk berdiskusi denganmu, masalah bidang tanah Dragon Merchant. Kami berharap Hui Cheng dapat mendukung Tiancheng kami dalam mengamankan bidang tanah ini. Kamu berasal dari Tiancheng. Tepat sekali. Kalau begitu ini akan sulit. Mengapa? Jika biasanya, aku pasti akan menghormati permintaanmu. Namun, semua orang tahu sekarang bahwa lahan Dragon Merchant adalah komoditas panas. Nilainya cukup besar. Kota kami juga telah menekan saya. Paket lahan ini, kita harus berusaha untuk mengakuisisinya. Aku tahu bahwa jika itu mudah, aku tidak akan secara pribadi datang ke sini. Apa maksudmu? Apa yang kau minati hanyalah masa depan mereka, 50 tahun keuntungan. Tetapi investasi awal juga cukup besar. Kau baru-baru ini kembali ke kota. Situasi domestik tidak stabil. Krisis keuanganmu telah kehilangan banyak uang. Apakah kau yakin kau mampu mendapatkan bagian ini? Kamu masih tangguh seperti sebelumnya.
Tidak ada yang luput dari matamu. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kita mengamankannya, secara alami akan ada sejumlah besar modal untuk mengunyah tulang ini. Jangan bilang itu si Jin. Kamu bahkan tahu itu? Hanya 1 menit sebelum kamu masuk, aku baru saja menerima telepon dari ayahku. Dia dan si Jin sudah mencapai kesepakatan. Si Jin akan memberi kita sejumlah besar modal. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengamankan paket lahan ini. Dan kita akan memberi mereka 10% dari lahan yang ditempati untuk pengembangan setiap tahun. Aku sarankan kau mempertimbangkan kembali. Karena si Jin memiliki modal yang cukup, mengapa mereka akan mendukung dan membantu kau mengamankan bidang tanah ini? Tidakkah kau pikir ada masalah di sini? Ini, aku juga belum memahaminya. Apakah kau yakin 10% dari tanah yang diduduki yang mereka inginkan adalah tanah yang diduduki dari bidang baru, dan bukan tanah yang diduduki dari Huicheng asalmu? Tunggu sebentar. Baiklah. Halo, ayah. Hei, apa hubunganmu dengan wanita ini? Jangan terlalu memikirkannya. Sebelumnya, karena aku sering bertarung di luar, aku tidak sengaja menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, dia terus menggangguku. Tetapi setelah aku masuk penjara, kami kehilangan kontak. Benarkah? Benarkah? Aku bersumpah demi surga. Cuyan, kamu telah menyelamatkan aku lagi. Kontrak si Jin memang bermasalah. Ambisi mereka tidak kecil. Mereka benar-benar berani menipu saya. Jika bukan karena Anda mengingatkan saya sebelumnya, ibu kota-kota asal kita mungkin sudah diserahkan. Aku hanya menebak. Tapi bagaimana dengan orang-orang si Jin? Mereka hanya suka bermain kotor. Mengenai masalah Anda, saya sudah berbicara dengan ayah saya. Dia bilang dia setuju untuk mendukungnya. Namun, Katakan selama aku bisa melakukannya. tapi kami membutuhkan Anda untuk menyediakan 50% dari pendapatan tahunannya dari wilayah kekuasaan perbatasan Tiancheng sebagai kompensasi. Ini perampokan. Baik, saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya tahu Anda orang yang jujur. Kalau begitu, sudah beres. Selamat bekerja sama. Tunggu. Selamat bekerja sama. Bagaimana kau bisa dengan santai memberikan uang dari wilayah kekuasaan kepada mereka? Jika Marsekal Muda tahu, dia pasti akan meminta pertanggungjawabanmu. Mengapa Marsekal Muda harus mengendalikan saya? Wilayah kekuasaan ini awalnya dianugerahkan kepada saya oleh Marsekal Muda. Jika wilayah kekuasaan kehabisan uang, saya akan memintanya kepada Marsekal Muda. Hanya itu saja. Benar-benar pantas menjadi Raja Neraka. Benar-benar menakjubkan. The film was translated and narrated by M Media. Cuyan lagi. Dia benar-benar gigih. Haruskah aku mencari seseorang untuk membunuh Cuyan? Jika kita bisa membunuhnya, kita pasti sudah melakukannya. Sekarang Teju sedang melindungi Diu dan Sukiki sepanjang waktu. Kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk bergerak. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kobra hilang sekarang. Kita tidak tahu apakah mereka berhasil mendapatkan data itu. Kita saat ini sangat pasif. Besok aku akan pergi ke Beijing untuk menandatangani perjanjian secara pribadi. Jika kita bisa mengamankan Beijing, peluang kita untuk menang akan sangat meningkat. Apakah kau membutuhkanku? Tidak perlu. Kau tidak perlu melakukan apapun saat ini. Kalau mereka mendapatkan pegangan apapun, kita semua akan tamat. Saat ini kita mewakili seluruh Sijen. 3 hari kemudian adalah pelelangan. Kita saat ini tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ya ayah. Cuyan. Jangan paksa aku menggunakan kartu trufku. Permainan ini juga harus berakhir. Tuan Gue. Kau mau kemana? Bukankah kita sudah setuju untuk menandatangani perjanjian? Motua, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah mencapai perwakilan dari Tiancheng Nonasu. Kesepakatan dengan. Oleh karena itu, masalah kerjasama yang kubahas denganmu sebelumnya harus dibatalkan. Dalam bisnis, kita juga menghargai siapa cepat, dia dapat. Mungkinkah kau berniat menjadi musuh si Jin kami? Tuan Mo, pembicaraan macam apa itu? Bahkan jika kesepakatan gagal, niat baik tetap ada. Kau tidak akan sampai hanya karena tidak ada kerjasama. Segera meningkatkan ini menjadi perang antara kedua kota, kan? Kau, Motua, bukan berarti aku mengabaikan niat baik. Hanya saja sikap Tiancheng benar-benar tidak memberi kami pilihan, membuatnya mustahil untuk ditolak. Mereka sudah memberi kita setengah pendapatan finansial selama 3 tahun dari BIU kepada kita. Ini bahkan lebih dari keuntungan yang kita peroleh dari pengamanan Blood Dragon Merchant. Motua, jika itu kamu, apakah kamu akan menolak? BIU Nonasu, BIU bukanlah wilayah Raja Neraka. Jika kamu membuat janji seperti ini, apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Muda Marsekal? Bukankah itu wilayah kekuasaan Cuyan? Benar. Dulu tidak. Tapi sekarang iya. Marsekal Muda baru saja mengeluarkan perintah. BIU adalah juga wilayah kekuasaan Raja Neraka. Jadi, untuk tanah yang menjadi milikku, aku bisa menggunakannya sesuka hatiku, kan? Cukup, Motua. Jangan terlalu picik. Anggap masalah ini sebagai utangku padamu. Aku akan mentraktirmu makan lain kali.
Nona Kiki, kalau begitu, biarkan aku mengantarmu kembali dulu. Terima kasih banyak kalau begitu. Bajingan tua, aku sarankan kamu menjaga tanganmu bersih. Jika Nona Su kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil nyawa tuamu. Kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku menyakiti Nona Su? Aku ada urusan lain yang harus diurus. Aku akan permisi sekarang. Silakan. Hei, tuan muda. Orang tua ini gagal. Pada akhirnya, aku masih harus menggunakan metode saya sendiri. Kalian semua lanjutkan aksinya. Pastikan untuk tangani masalah ini dengan bersih. Ya, Cuyan, saya ingin lihat bagaimana Anda menyelesaikan situasi ini kali ini. Tuan muda Gulu, lari. Kamu. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku ingin membunuhmu. Kalian berdua pria dewasa, bahkan tidak bisa menangani tugas kecil ini. Nona, hati-hati. Siapa Anda? Aku adalah anggota tentara naga kekaisaran. Anda pasti dari si Jin, kan? Cukup pintar. Sayang sekali. Kamu akan mati malam ini. Cuyan, Hanya dengan keterampilan yang minim ini, kau berani menyamar sebagai tentara naga kekaisaran. dia pasti seorang pembunuh. Orang-orang kecil dari si Jin ini ingin membunuhmu, sang perwakilan, yang adalah Hui Cheng, dan menjebak tentara naga kekaisaran. Dengan begitu, saya tidak akan bisa lolos dari sanksi negara Hui Cheng kita. Keji dan tak tahu malu, syukurlah Anda tiba. Itu buruk. Hui Cheng dibunuh. Lalu Bei Cheng. Aku menyelamatkan Gu Bei, Raja Neraka. Kamu berutang budi lagi padaku. Masalah kau mengkhianatiku sebelumnya. Lalu bagaimana? Kita harus menyelesaikan. Lupakan saja. Aku tidak mengobrol dengan orang yang tidak masuk akal. Beri aku sebuah barang yang bisa membuktikan identitasmu. Apakah ini akan berhasil? Berhasil. Aku akan mengurus sisanya. Kalian berdua bersembunyi dengan baik di sini. Jangan sampai Molong menemukan kalian. Benar. Ini semua yang kamu inginkan. Semuanya. Jangan terlalu menggangguku di masa depan. Lari 10 langkah dulu. Jika aku tidak bisa menangkapmu, maka kau tidak perlu kembali ke penjara kunci naga. Gila. Yun Yun, kau bersembunyi dulu. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi kartu truf terakhirku. Katakan padaku. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Beraninya kamu mengirim orang untuk menjebak tentara naga kekaisaran. Bagaimana jika mereka tahu? Apakah kita masih akan hidup? Ayah terlalu berhati lembut. Jangan khawatir. Mereka yang saya kirim, semuanya adalah bagian dari 4 elit. Bahkan jika misi gagal, mereka tidak akan bisa menyalahkan kita. Tuan muda, patriarkmu, masalahnya sudah diselesaikan. Bagus, itu benar-benar hebat. Ayah, itu benar-benar token mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau begitu bawahan ini akan permisi dulu. Tunggu sebentar. Tanganmu terluka. Pergi dan segera dapatkan perawatan. Terima kasih atas The perhatian film Anda, was tuanmu. translated and narrated by M. Sungguh kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa Anda, sampah ini, benar-benar berani datang ke pelelangan. Mengapa aku tidak berani datang? Saya beritahu Anda, Cuyan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah Raja Neraka, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Hari ini adalah lelang multi kota. Siapapun yang mendapatkan lebih banyak dukungan akan bisa mendapatkan Plot Dragon Merchant. Apakah Anda mengerti aturannya? Tepat sekali. Saat ini, Hui Cheng, Bei Cheng, dan Ye Cheng, semuanya mendukung kita. Seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu kamu miliki? Nona Sulung, Anda seharusnya tidak terlalu percaya diri. Tidakkah Anda sadari bahwa perwakilan dari Hui Cheng dan Bei Cheng belum tiba hari ini? Apa yang sedang terjadi? Kita sudah jelas setuju. Bagaimana? Apakah Anda panik sekarang? Sudah terlambat. Apa sebenarnya yang kamu gunakan? Cara tercela. Saya tercela, Ziyu, berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Saya tidak sudi membuang kata-kata untuk Anda. Ciwian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hanya berpura-pura. Kita lihat bagaimana Anda menangis nanti. Selamat datang semuanya. Datang menghadiri lelang lahan komersial naga dari Tian Cheng. Lahan ini secara bersama-sama diinvestasikan dan dibangun oleh berbagai kota kami. Oleh karena itu, kami telah mengundang semua perwakilan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Siapapun yang kekuatan finansialnya cukup kuat, semakin banyak dukungan yang diterima dari berbagai kota, kita akan menang. Pelelangan ini, saya umumkan. Pelelangan dimulai sekarang. Tunggu sebentar, sebelum pelelangan, saya ingin menunjukkan kepada semua orang beberapa hal. Dia benar-benar mendapatkan informasi kita. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Perdagangan luar negeri anak perusahaan Molong. Tak cuma membunuh dan bikin bencana, juga menahan dana mitra, dan terlibat besar dalam penghindaran pajak. Bolehkah saya bertanya, apakah orang seperti ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam yang menyangkut pengembangan massa pelelangan kafling tanah depan Tian Cheng? Bolehkah saya bertanya, Tuan Molong, apakah Anda punya penjelasan? Mengesampingkan,
apakah materi ini benar atau salah? Tapi aku, Mo Lonj, mewakili si Jin kita, dan bukan individu. Kita tidak bisa, hanya karena pribadi saya. Operasi perusahaan yang buruk, hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, menolak si Jin kita. Benar, bukan? Ketuamu benar. Saya hanya ingin semua orang tahu sedikit tentang ketuamu, kita. Kalau begitu, mari kita bandingkan siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak suara dukungan. Mau? Moderator, lanjutkan. Baiklah, sekarang kita mulai. Phase pemungutan suara. Dua pihak dengan dukungan kota tertinggi akan mendapatkan hak. Pelelangan akhir. Bisakah kita menunggu sebentar lagi? Perwakilan dari Beicheng dan Huicheng belum tiba. Bagaimana bisa? Bahkan jika mereka tiba, apakah mereka pasti akan mendukung Anda? Mereka belum tiba bahkan pada saat ini. Anggap saja mereka abstain dari pemungutan suara. Moderator, tolong beri kami beberapa menit lagi. The Aturan film was adalah aturan. translated Gadis and kecil, jangan narrated mempersulit by orang M lain. Media. Kamu, Chuyan, katakan sesuatu. Jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Perwakilan Huicheng tiba. Perwakilan Beicheng tiba. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas. Jelas apa? Anda jelas mengirim pembunuh untuk membunuh kami dan menjebak tentara naga kekaisaran. Saya tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Pembunuh bayaran apa? Tunjukkan buktinya. Anda, Tanpa bukti, aku bisa berjalan dan menampar kalian semua. Jangan terburu-buru, mari kita lakukan pemungutan suara dulu. Kita akan santai bermain dengan mereka. ini semua perwakilan, silakan duduk. Kami akan lanjut ke fase pemungutan suara. Ciwian, sekarang semua orang mendukung kita. Dia sangat tenang. Ada yang tidak beres. Memang, pengalihan, apalagi yang mereka miliki dalam rencana mereka. Sekarang, mari angkat tangan untuk voting, memutuskan kota mana yang akan dipilih. Perwakilan Huicheng memilih Tiancheng. Perwakilan Beicheng memilih Tiancheng. Perwakilan Tiancheng memilih Tiancheng. Bagus. Tiancheng sekarang memiliki 3 suara. Bagaimana dengan 2 perwakilan di sini? Perwakilan Si Jin mendukung Si Jin. Perwakilan Yechen memilih Si Jin. Apa? Chuyan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu dan Austin menyetujui hal ini? Ini pasti, kartu truf mereka kan. Di saat seperti ini, bagaimana Anda masih bisa begitu tenang? Pelelangan yang akan datang. Apakah Anda pikir sumber daya keuangan gabungan dari semua kota kita dapat bersaing dengan keluarga Chikovsky dari Yicheng? Tidak menyangkakan, Yechen sebenarnya mendukung kami, Si Jin. Apakah kita masih akan melanjutkan pelelangan? Hasilnya sudah jelas sekarang, bukan? Tuan mudamu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan menang? Nah, aku tahu. Kamu punya hubungan baik dengan Austin, tetapi dia saat ini berada di penjara. Sekarang, para tetua kolot itu dari keluarga Tchaikovsky tidak mendengarkan perintah Austin. Austin adalah sumber pendapatan terbesar keluarga Tchaikovsky. Jika keluarga Tchaikovsky ingin menendang Austin keluar, saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kita pasti akan menang hari ini. Austin hanyalah pian, sumber daya keuanganmu saat ini, di hadapan keluarga Tchaikovsky. Sebelum, hanyalah setetes air di lautan. Lupakan saja ide itu. Saya menolak untuk mempercayai omong kosong itu. Pembawa acara, lanjutkan. Apa kamu gila? Proses penawaran ini awalnya kompetisi multikota. Bahkan jika pada akhirnya kamu gagal memenangkan sebidang tanah ini, kamu masih harus membayar 70% untuk pembangunan lahan Dragon Merchant. Ini awalnya masalah persaingan kekuatan finansial. Uang kita hanya akan menjadi uang yang terbuang sia-sia. Itu benar. Tidak, kita harus menyerah saja. Jangan khawatir, mereka tidak berani menawar melawan saya. Tidak berani. Saya rasa Anda sudah benar-benar gila, tuan rumah. Mulai, saya ingin lihat berapa banyak uang yang harus dia bayar untuk membantu saya membangun plot Dragon Merchant. Baiklah, karena kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan pelelangan. Mari kita mulai. Lahan Dragon Merchant, harga awal 10 miliar. 11 miliar, Gila, gila. Ayah, tawar cepat, 20 miliar. 25 miliar, Ayah, dia benar-benar terus menaikkan harga. Untuk kita jadi kaya kali ini, 30 miliar. 35 miliar. Berhenti menaikkan harga. Ini sudah batas akhirku. 300. Cukup. Ayah, ada apa? Aku menyerah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Cukup. Ayo pergi. Ayah, apakah ayah gila? Kita didukung oleh Yichen. Apa yang ayah takutkan? Karena perwakilan Yicheng itu palsu. Chuyan, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ini tidak mungkin. Saya tidak akan kalah. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Ya. Semuanya palsu. Salam, Marsekal Muda. Salam, Marsekal Muda. Molon, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak menyangka. Aku masih akan kalah pada akhirnya. Chuyan, bagaimana kau tahu? Perwakilan Yecheng itu palsu? Apa yang kulakukan? Tanpa celah. Sempurna, kau hampir menipuku. Untungnya, aku tahu, Yicheng tidak akan mengirim perwakilan. Oleh karena itu, aku langsung mengirim Austin. Jadi begitu. Aku menyerah. Tahan mereka.
Molong dan Moziyu, ayah dan anak, kalian melukai tentara naga kekaisaran Tiancheng, perwakilan Hui Cheng, dan perwakilan Bei Cheng, bertindak sembrono di Tiancheng, dan melukai rakyat jelata. Diputuskan setelah beberapa pertemuan, mengeksekusi kalian. Laksanakan segera. Saya tidak akan kalah. Ayat, cepat pikirkan cara. Hubungi si Jin, mereka tidak akan meninggalkan kita. Awalnya, mengamankan tanah ini adalah yang terakhir, nilai yang tersisa bagi kami. Sekarang, semuanya hancur. Bawa mereka pergi. Aku akhirnya membalaskan dendam ayahku dan saudara-saudaraku. Nah, kerja bagus. Perjamuan perayaan 3 hari dari sekarang. Kau harus hadir. Ini bukan hanya jamuan perayaan, ini juga pernikahan, Kiki dan aku. Baiklah, aku pasti akan hadir. Untuk memberkati kalian berdua secara pribadi. Terima kasih, Marsekal muda. Terima kasih, Marsekal muda. Ibu, Nak. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Jika ayahmu bisa melihatmu seperti ini sekarang, dia pasti akan bangga padamu. mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita keluhan apapun. Oke. Kiki. Bibi. Sudah saatnya begini, dan kau masih memanggilku Bibi. Ibu. Ya. Menantu perempuanku yang baik. Ibu, kita akan menikah dalam 3 hari. Mengapa ibu tidak memberikan menantu perempuanmu hadiah yang mewah? Apa yang kamu katakan? Ibu dalam keadaan sehat. Itu adalah hadiah terbaik. Lihat. Tetap Kiki kita. Dia tahu cara berbicara. Kiki, apakah kau ingin mengundangnya, Pak Tuasu? Mari kita undang dia saja. Bagaimanapun, mereka membesarkanku. Itu tidak mudah bagi mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kiki, Kakek, adik perempuan, kau bilang ini adalah perjamuan perayaan Raja Neraka dan juga perjamuan pernikahanmu. Kau membawa pria simpanan tak berguna ini dan nenek tua ini. Apa yang kalian lakukan di sini? apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kiki, maksud kakakmu adalah dia takut Raja Neraka akan tidak senang dan menyalahkan keluarga Sukita. Kamu seharusnya tetap membiarkan mereka berdua menghindari ini. Jika aku tidak pergi, upacara akbar ini mungkin tidak akan terjadi kan? Cuyan, apa yang kau katakan? Keterlaluan. Kau bisa menyombongkannya di rumah. Tapi hanya itu. Ini adalah perjamuan perayaan Raja Neraka. Apa kau pikir kau adalah Raja Neraka? Tuan Raja Neraka telah menyukai Kiki kita. Jika kamu membuat Raja Neraka tidak senang dan dia melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Baiklah, Chuyen harus ada di sini. Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Kau bilang kau telah bergantung pada Raja Neraka. Dan seumur hidupmu, kau akan di atas semua orang. Kenapa kau harus bersama Chu Yap ini? Pria simpanan, kau menghancurkan masa depan yang begitu baik. Jangan lupa, kau adalah anggota keluarga Su. Kau harus mendengarkan keluarga Su. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, anakku? Dia. Baiklah, jika Chuyen tidak bisa berada di sini, maka aku juga akan pergi. Semua orang ada di sini. Jangan banyak bicara, pergi. Keluarga Su benar-benar diberkati karena telah melahirkan putri yang cantik. Aku harus bilang, Dora Sukiki benar-benar sangat cantik memukau. Kiki adalah cucu perempuan keluarga Sukita. Jadi, ini Tuan So. Salam hormat saya. Kali ini keluarga Su akan melambung ke langit. Siapa ini? Aku suaminya. Bagaimana mungkin keluarga Su membawa mantan, menantu tak berguna mereka? Apa mereka tidak takut menyinggung Raja Neraka? Pergi, cepat pergi, untuk menghindari terlibat. Tuan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sebentar lagi, kamu sebaiknya berpura-pura bisu. Jika kamu merusak acara penting Kiki, aku tidak akan mengampunimu. Marsekal muda tiba. Saya berterima kasih kepada Semur, tamu terhormat atas kehadirannya. Perjamuan perayaan ini adalah perayaan Raja Neraka. Dan juga hari pernikahan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka telah melayani Marsekal ini dalam kampanye selama bertahun-tahun, mencapai prestasi luar biasa. Marsekal ini sangat berterima kasih. Sekarang, semuanya, dengan tepuk tangan meriah, sambutlah pasangan pengantin baru ke atas panggung. Hei, apa cari mati? Kau mau mati? Jangan melibatkan keluarga Sukita. Cepat duduk, jangan biarkan Raja Neraka melihatmu. Duduk. Kiki. Kiki. Hel Kiki. Salam kepada Raja Neraka dan istri Raja Neraka. Dia sebenarnya adalah Raja Neraka. Kakak. Kiki, mulai hari ini. Kau adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Mulai sekarang, izinkan aku untuk menyayangi dan melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Aku tahu,